Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 Tarji dan kelas 1 reguler. Kembali lagi belajar bersama Ustadzah Masrurah. Nah, kali ini Ustadzah di sini kita akan belajar pelajaran fikih ya. Setelah kemarin kita bertemu sama Ustadzah Masrurah di pelajaran bahasa Arab, kali ini kita akan bertemu di pelajaran fikih. Nah, anak-anak kelas 1 gimana kabarnya hari ini? Baik ya, siapa yang sudah mempraktekkan tata cara wudhu yang benar dari Ustadzah? Sudah semuanya ya, anak-anak kelas 1 Tarji dan kelas 1 reguler pintar-pintar semua. Selalu berwudhu dengan baik, sholat dengan benar, kemudian sholat tepat waktu, 5 waktu sehari ya. Kemudian jangan lupa ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Oke, nah teman-teman, anak-anak kelas 1 Tarji dan kelas 1 reguler, di semester 1 kita sudah banyak mempelajari tentang wudhu ya, tata cara wudhu, ada pembatal wudhu. Nah, ada juga hal yang harus dilakukan berwudhu terlebih dahulu sebelum melakukannya. Nah, kemarin ada tawaf, ada sholat ya, kemudian ada lagi ketika kita hendak memegang Al-Quran ya, artinya ketika kita hendak memegang Al-Quran, kita harus dalam keadaan bersuci. Tidak boleh kalian habis main kotor-kotoran megang Al-Quran. Nah, itu tidak bersih, tidak suci. Oke. Nah, kemudian kemarin kita sudah belajar tentang pembatal wudhu. Nah, salah satu pembatal wudhu itu karena adanya najis. Nah, hari ini kalian akan belajar di semester 2 ini belajar tentang najis. Boleh kalian buka bukunya di halaman 21 ya. Oke, sudah siap belajar hari ini? Ya, kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak kelas 1 Tarjih dan kelas 1 reguler, siapa sih yang belum pernah mendengar kata najis? Nah, semuanya pasti sudah pernah mendengar ya. Najis itu contohnya apa? Najis itu contohnya adalah air pipis, kemudian ada ketika kita kena air liur hewan ya, anjing, atau ketika kita memegang kotoran. Nah, itu semuanya adalah najis. Tapi kalian tahu nggak sih najis itu apa? Ya, di situ ada dikatakan najis adalah kotoran yang wajib dibersihkan. Nah, di sini najis adalah kotoran ya. Kotoran itu tidak baik, tidak bagus, tidak bersih. Jadi, najis itu adalah kotoran yang wajib dibersihkan ketika itu terkena pada diri kita, baik secara langsung di kulit ataupun di pakaian kita. Misal, ketika kita pipis, nah kemudian kita bajunya kecipratan air pipis, nah itu adalah najis ya. Jadi baju yang kita kenakan harus diganti dengan baju yang bersih ketika hendak melaksanakan sholat. Nah, di sini kita akan belajar macam-macam najis ya. Ya, Ustadzah di sini menyampaikan ada 3 macam najis yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu najis mughalladhah. Apa? Najis mughalladhah. Apa sih najis mughalladhah? Mughalladhah itu berasal dari kata bahasa Arab ya. Kata dasarnya ghala ya. Itu artinya adalah berat. Nah, jadi najis mughalladhah itu adalah najis yang berat. Najis yang berat itu yang kayak apa ya, Ustadzah? Nah, najis yang berat yaitu najis ketika kita terkena air liur anjing. Nah, itu adalah termasuk najis yang berat. Ketika kita berjalan kemudian ada anjing, kemudian kita dikejar. Nah, tidak sengaja anjingnya gigit celana kita. Kemudian di celana kita ada air liur anjingnya. Ya, itu adalah najis dan najisnya najis mughalladhah atau najis besar. Kalaupun tidak terkena air liur anjing, mungkin kalian berjalan ada anjing atau ada pipis anjing di situ.
Makanya itu adalah najis mughalladah, najis yang besar ya, najis yang harus dibersihkan terlebih dahulu. Oke. Pokoknya segala sesuatu dari kotoran anjing itu adalah merupakan najis mughalladah. Sudah. Kemudian yang kedua, ada yang namanya najis mukhaffafah. Apa? Najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini adalah najis yang ringan. Nah, najis yang ringan itu yang bagaimana, Ustazah? Ya, najis yang ringan yaitu najis dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali hanya minum ASI. Nah, itu adalah najis mukhaffafah. Ketika kalian punya adik kecil laki-laki, nah pasti ada yang punya ya adik kecil laki-laki, kemudian kalian diminta untuk menggendong sama mamahnya, sama ibunya ya. Kemudian adik itu pipis, nah maka itu adalah najis ya. Anak laki-laki di sini yaitu anak laki-laki yang belum makan apapun kecuali hanya minum ASI. Nah, itu adalah najis mukhaffafah. Nah, yang ketiga adalah najis mutawassithah. Apa? Najis mutawassithah. Nah, najis mutawassithah ini berasal dari kata wasato. Wasato itu artinya adalah tengah. Jadi najis yang sedang ya, yang tidak berat tapi juga tidak ringan. Nah, ini najisnya sedang-sedang saja. Nah, maksudnya gimana najis kok najis sedang? Nah, najis sedang di sini maksudnya yaitu najis yang tidak termasuk najis berat ataupun tidak termasuk juga najis ringan. Contohnya yaitu misalnya terkena air kencing, kemudian terkena darah, terkena kotoran hewan. Nah, itu adalah najis sedang, najis yang harus dibersihkan ketika kita hendak berwudu, ketika kita hendak melaksanakan sholat. Nah, tadi beda. Najis mughalladah yaitu najis yang berkenaan dengan anjing, baik itu najis terkena air liur anjing ataupun kena pipis anjing ataupun kena kotoran anjing yang lain. Nah, itu adalah najis mughalladah, najis yang besar. Kemudian najis mukhaffafah, najis yang ringan yaitu najis dari kotoran atau kencing anak atau bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali hanya minum ASI. Nah, yang terakhir ada najis mutawassithah, najis yang sedang-sedang saja. Artinya najisnya tidak berat tapi juga tidak ringan. Nah, contohnya ketika kita terkena air kencing, ketika kita terkena darah, ada darah mungkin. Ketika kita terluka, kemudian di bajunya terkena darah, nah itu lebih baik dibersihkan. Kenapa? Karena di situ termasuk najis mutawassithah yang harus dibersihkan. Oke. Nah, anak-anak kelas 1 tarjih dan kelas 1 reguler, pelajaran hari ini pelajaran fikih kita belajar tentang najis sudah selesai ya. Tadi Ustazah sudah menyebutkan apa itu arti najis. Najis adalah kotoran yang harus dibersihkan. Kemudian ada berapa jenis najis itu? Najis itu ada 3 jenis. Najis mughalladah, yang kedua ada najis mutawassithah, yang ketiga ada najis mukhaffafah ya. Semoga dengan ini kalian bisa membedakan mana najis yang termasuk mukhaffafah, mutawassithah atau dengan najis mughalladah. Oke. Nah, anak-anakku kelas 1, karena pelajaran fikih hari ini sudah selesai, kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah berpesan kalian jangan lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu ya, karena itu hukumnya wajib ya. Jadi kalau tidak melaksanakan sholat maka kalian akan berdosa. Nah, kalau bisa biar pahalanya kita menambah, bisa ditambah dengan sholat-sholat sunnah, sholat duha ataupun sholat rawatib, atau bisa juga dengan sholat tahajud ya. Begitu Ustazah akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.